Bismillah. Cek Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang muliakan, saya kasih pantun ya. Udah siap? Iftar jama'i besok kita ke Al-Furqon. Mana cakepnya ini? Ulangin ya. Iftar jama'i besok kita ke Al-Furqon. Menunya pakai sop iga. Insya Allah ya. Wahai jamaah tarawih Al-Furqon, saya doakan semuanya insya Allah masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Bapak Ibu sekalian yang muliakan, alhamdulillah di malam keberapa Bapak Ibu sekarang? Malam berapa? Berapa? 18, 19? Malam ini 18 ya. Baik, Bapak Ibu sekalian muliakan, saya tadi menuju ke masjid habis maghrib ya, hujan besar banget ya, kemudian alhamdulillah berhenti dan saya pikir jamaah Al-Furqon sedikit. Ternyata saya sampai sini pun memang ternyata hanya 3 saf awalnya ya. Ketika Ustaz Suroto memimpin hanya 3 saf Bapak Ibu. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, saya lihat alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan jamaah Al-Furqon semuanya ingin masuk surga, amin. Dan saya melihat alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir di sini serta anak-anak sangat bersemangat sekali untuk terus tarawih di Al-Furqon insya Allah. Bapak Ibu sekalian muliakan, saya diminta untuk memberikan nasihat tentang mencetak generasi yang islami. Karena waktunya kultum itu apa? Kuliah 7 menit. Tapi kalau kata Ustaz Saifuddin tadi kuliah 70 menit. Ya, betul Ustaz ya. Makanya tadi Ustaz Saifuddin lebih dari 17 menit. Hampir 70 menit Ustaz ya. Nah, mudah-mudahan kita tetap 7 menit insya Allah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan pulang, sedikit aja kok insya Allah. Sedikit saja bersama saya ya. Tapi nanti insya Allah besok bersama saya lagi habis subuh ya insya Allah. Bapak Ibu sekalian muliakan, mari kita ambil semua referensi untuk menjadi atau mencetak generasi Islam semuanya dari Al-Quran ya. Ini yang ingin saya kuatkan pada Bapak Ibu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Jadi segala bacaan, segala gosip, segala tontonan, segala permainan, kaitkan semuanya sama Al-Quran. Insya Allah berkah. Sangat berkah sekali. Apa contohnya? Kita lihat contohnya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahf, surat Al-Kahfi yang sering kita baca di setiap malam Jumat atau di hari Jumat. Di ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Bapak Ibu sekalian muliakan, setiap kata-kata yang ada di Al-Qur'an itu pasti punya hikmah. Jadi kalau Allah gunakan kata-kata itu pasti punya makna. Maka dikatakan di sini, kata Allah, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita ini dengan benar. Jadi yang ada di surat Al-Kahfi ini ceritanya benar, bukan bohongan. Ya, tentang apa Bapak Ibu sekalian? Innahum fityatun. Fityatun itu jamak dari fatah. Ya, kenapa Allah menggunakan fatah?
Ya, kenapa Allah menggunakan fityah? Ya, bukan syabab. Gitu ya. Atau bukan fatayat. Seperti itu. Nah, ternyata ada hikmahnya Bapak Ibu. Apa hikmahnya? Ternyata begitu besarnya potensi para pemuda. Ya, anak-anak muda ini yang hari ini hadir Bapak Ibu sekalian sekalian muliakan, ini kita jaga. Ini aset kita Bapak Ibu. Ini aset kita, benar-benar aset kita. Sayangi mereka. Kalau mereka sholat tarawihnya ada yang keliru, jangan dimarahin, dilurusin aja. Jangan dibentak Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisa trauma. Nah, maka sayangi mereka Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat di sini dikatakan kata Allah, innahum fityatun. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Jadi potensi pemuda itu agar berkah dia harus beriman. Jadi kalau kata Soekarno, berikan aku 10 pemuda maka akan aku taklukkan dunia. Ya, itu kata Soekarno. Nah, tapi berikan aku pemuda Islam yang beriman, maka akan aku taklukkan peradaban. Dan ini terbukti Bapak Ibu sekalian. Ini terbukti ketika itu dikisahkan dalam Al-Quran tentang para pemuda ini. Ya, apa Bapak Ibu sekalian kisahnya? Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, ini adalah kisah Ashabul Kahfi. Bapak Ibu pernah dengar kisah Ashabul Kahfi? Kisahnya bagaimana? Singkat cerita, Ashabul Kahfi ada 7 orang. Dia baru saja beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia hidup di zaman yang sangat zalim. Di zaman yang menyembah berhala. Tapi yang namanya anak muda tuh bersemangat Bapak Ibu. Jadi kalau anak muda semangat, jangan diomelin. Arahin Bapak Ibu. Nah, ternyata para pemuda ini Bapak Ibu sekalian, ya, karena dikejar-kejar sama penguasa yang sangat zalim, dia kabur, dia pergi. Ya, dan dia diberikan ilham kepada Allah untuk bersembunyi di gua. Apa yang dilakukan sama pemuda di gua? Ada yang tahu? Apa yang dilakukan sama pemuda? Yang dilakukan sama pemuda di dalam gua itu tidur. Berapa tahun? Berapa? 309 tahun. Bapak Ibu sekalian semuanya kan, bayangkan. Anak muda, agent of change katanya, iron stock katanya, lagi bernyala-nyala, ya semangatnya. Tapi sama Allah disuruh masuk ke gua dan disuruh tidur. Ya, apakah ironi? Nah, ternyata enggak Bapak Ibu. Ternyata enggak ironi. Apa yang menyebabkan tidak ironi Bapak Ibu sekalian? Nah, ternyata anak muda ini dikatakan oleh Al-Quran wazidnahum huda. Ternyata anak muda ini tidur itu mengikuti perintah Allah untuk menyelamatkan keimanannya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian kemuliaan, saya ingin menguatkan kepada Bapak Ibu untuk mencetak generasi yang Islami. Maka anak-anak kita ini setelah Bapak Ibu berikan pendidikan yang sangat tinggi, berikan juga pendidikan agama yang sangat baik. Bapak Ibu tahu bahasa Arabnya universitas apa? Apa? Bahasa Arabnya universitas itu jami'ah. Bahasa Arabnya universitas jami'ah. Bahasa masjid, bahasa Arabnya masjid apa? Jami'. Ternyata Bapak Ibu, ternyata jami' dan jamiat itu nggak jauh beda. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau pengen anak-anak kita pinter, kuliahkan jamiat. Selain itu apa? Suruh ke masjid, jami. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mencetak generasi yang Islami, anak-anak kita harus kita suruh ke masjid. Jangan jauhkan mereka. Walaupun mereka lulusan kampus-kampus PTN terbaik, Harvard, Cambridge atau yang lainnya, nggak berarti apa Bapak Ibu. Mereka harus balik ke masjid. Setelah mereka belajar di jamiah, di kampus, mereka harus belajar di jami' di masjid. Ya. Belajar apa Bapak Ibu sekarang? Belajar tentang keimanan. Ya, oleh karena itu tips untuk yang pertama untuk mencetak generasi yang Islami adalah belajar dari ayat ini, yaitu dekatkan mereka dengan agama. Lalu yang kedua apa Bapak Ibu sekalian? Yang kedua,
Allah berfirman dalam surat Luqman surat 31. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Bapak Ibu sekalian semua muliakan, pesannya singkat. Tapi kita baca di Al-Qur'an ini. Luqman bukan seorang nabi, tapi diabadikan di Al-Qur'an. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia menjadi bapak yang sangat sukses. Hari-hari ini baru ditemukan di seminar formal. Apa keputusannya Bapak Ibu? Ternyata yang menyebabkan anak-anak kita kena narkoba, anak-anak kita seks bebas, dan seterusnya. Ternyata apa Bapak Ibu sekalian? Karena ternyata memang pendidikannya jauh sekali dari orang tua, khususnya dari para ayah. Saya membaca sebuah referensi di Al-Quran, memerintahkan seorang ayah itu perintahnya sebanyak 14 kali. Dari 19 perintah orang tua kepada anak-anaknya. Ternyata yang paling banyak adalah bapak. Apa pesannya Bapak Ibu sekalian? Bapak harus mendidik anak-anaknya dengan baik. Bagaimana mendidiknya? Kita lihat. Ya. Luqman berkata kepada anaknya. Lihat Bapak Ibu sekalian, kata-katanya bagus banget. Ya bunayya. Kalau pengen ngomong anak biasa kan ya beni. Itu kalau ngomong bahasa kasar Jawanya tole ya Sar, atau apa? Kalau bahasa Jawa kasar itu apa Sar? Nduk, sini nduk gitu ya. Kalau bahasa halusnya anak itu halus ya. Ya pokoknya itu Jawa lah ya. Tapi ini bahasa Arab gitu ya. Ini Allah menggunakannya. Luqman itu diminta sama Allah manggil anaknya apa? Ya bunayya. Bukan ya bena, ya bni, bukan wahai anakku. Tapi apa? Ya bunayya. Apa ya bunayya Bapak Ibu sekalian? Ya bunayya itu adalah panggilan sayang. Wahai anakku yang sayang. Wahai anakku yang tercinta. Ya panggil-panggilan yang bagus-bagus Bapak Ibu. Gitu ya. Jangan panggil-panggil gendut. Ompong, sini ompong. Jangan Bapak Ibu. Hitam sini. Jangan. Gitu ya. Tapi di sini dibilang apa? Ya bunayya. Ya disuruh apa Bapak Ibu? Wahai anakku tersayang. Makanya saya salut sama Bapak Ibu ya, yang saya di sini lihat kalau habis sholat itu anaknya cium tangannya, terus dicium tangan anaknya juga sama bapaknya. Masya Allah, barakallahu fikum. Kenapa ini bukti cinta? Ya ini bukti bahwasanya selain anak kita harus menghormati kita, kita pun menghargai anak kita. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini adalah salah satu tips Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang ternyata Luqman mengatakan, wahai anakku yang tersayang, yang paling baik, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Bapak Ibu sekalian memuliakan, saya mau ngambil capture dari hal yang lain. Ternyata ini perintahnya apa Bapak Ibu? Seorang ayah itu harus bersemangat memberikan pendidikan kepada anaknya. Bapak Ibu, ada yang kenal pamannya Nabi Muhammad namanya Abbas? Ada yang kenal? Paman Nabi Muhammad namanya Abbas. Bukan Ustaz Abbas ya. Tapi namanya Abbas. Beliau adalah pengusaha. Hafalan hadisnya hanya 200. Dia belum hafal Al-Quran. Tapi Abbas paman Nabi ini itu punya komitmen sama anaknya. Apa komitmennya? Pokoknya kalau saya nggak hafal hadis banyak, pokoknya kalau saya nggak hafal Al-Quran, anak saya harus hafal Al-Quran. Maka anaknya Abbas siapa? Ibnu Abbas. Kalau di bahasa Arab tuh gampangnya begitu Pak. Gitu ya. Jadi kalau Rahmat Prihatin gitu ya, nama anaknya berarti Ibnu Rahmat. Gitu ya jadinya. Agus Supriyono berarti anaknya Ibnu Agus. Double Agus ya. Ini Agus Supriyono atau Agus yang mana ya? Ternyata ada banyak Agus ya Pak. Ada 3 Agus ya. Nah tapi Bapak Ibu sekalian harus melihatkan, Abbas ini paman Nabi luar biasa Bapak Ibu. Karena pengen anaknya ini mewariskan, melanjutkan. Karena bapaknya seorang yang mungkin bodoh, seorang yang nggak hafal Al-Quran, tapi pengen anaknya itu hafal.
Apa yang dilakukan sama Abbas sama Nabi? Diminta sama Rasul, ya Rasul, ini anak saya. Kalau engkau ada di majelis Nabi ya, ada di majelis masjid, ini anak saya selalu saya titipin. Buat apa Bapak Ibu? Ternyata Ibnu Abbas, anaknya Abbas ini diminta sama pamannya si Abbas ini untuk apa? Untuk dengerin hadis-hadisnya Rasul. Maka dikisahkan Ibnu Abbas hafalan hadisnya sebanyak 1.200 hadis. Yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, ini semangatnya para bapak-bapak ya. Yang luar biasa, ketika Nabi pindah ke Madinah, Umar bin Khattab melihat, ini apa-apaan nih Ibnu Abbas nih, ya, menghafal sendirian gitu ya. Akhirnya Umar bin Khattab punya anak. Siapa nama anaknya? Ibnu Umar. Ya, pokoknya paling gampang bahasa Arab begitu Pak. Kalau ada soal Umar bin Khattab, berarti nama bapaknya Umar siapa? Khattab, gitu ya. Paling gampang begitu. Nah, balik lagi ke cerita ini, Umar bin Khattab ngiri nih. Ini ngiri yang diperbolehkan Pak. Dia ngiri sama Abbas, sama pamannya Rasul. Enak aja nih, Ibnu Abbas mampu menghafalkan 1.200 karena dia apa? Berada di majelis Nabi. Umar bin Khattab gak mau kalah Pak. Apa yang dilakukan? Umar bin Khattab membangun rumah di samping Nabi Muhammad SAW. Di depan jendelanya ada kamarnya si Ibnu Abbas. Yang kalau dia buka jendela itu langsung kamarnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad buka jendela aja, Ibnu Abbas udah ngeliat, gitu ya. Makanya dikisahkan Ibnu Abbas ini hafalannya Ibnu Umar ini hafalan hadisnya lebih banyak, gitu ya. Nah ternyata Bapak-Bapak sekalian, para bapak-bapak ini sangat semangat sekali, ya, untuk mencetak generasi-generasi yang Islam yang terbaik. Sampai disiapin rumah, ya, buat apa? Buat menghafal hadis. Maka dikisahkan Ibnu Umar ini menghafal hadis sekitar 2.800. Lebih banyak dari Ibnu Abbas. Yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, yang luar biasa nih ya. Yang luar biasa itu ada seorang wanita solihah namanya Malika. Nama suaminya Malik. Nama suaminya Malik. Tapi beliau suaminya meninggal gitu ya. Dan dia punya anak kecil. Namanya siapa, ada yang tahu? Bukan Ibnu Malik ya. Tapi siapa? Hampir benar kalau Ibnu Malik. Tapi namanya Anas bin Malik. Apa kata ibunya si Malika? Ya Rasul, saya punya anak nih, bapaknya udah meninggal ya Rasul. Ini anaknya pinter, lincah ya Rasul. Jadikanlah anak saya ini sebagai khodimatmu, sebagai pembantumu gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Ibnu Abbas strateginya anaknya dititip di majelis Rasulullah. Ibnu Umar anaknya strateginya ditaruh di samping rumahnya Rasul. Ternyata apa Bapak Ibu? Anas bin Malik ditaruh sama ibunya di mana? Di dalam rumahnya Rasulullah SAW. Kira-kira siapa yang paling bagus? Yang paling bagus ternyata ya ini Anas bin Malik, gitu ya. Sampai akhirnya Anas bin Malik ini Bapak Ibu sekalian dikisahkan beliau memang hanya menghafal sekitar 2.200 hadis. Tapi apa Bapak Ibu sekalian? Ternyata beliau mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Apa doanya? Ya Allah, panjangkanlah umur Anas. Lalu apa? Yang kedua, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Anas. Maka dikisahkan Anas bin Malik umurnya lebih dari 100 tahun. Dan dia adalah orang yang paling berkah. Seluruh keturunannya itu mendapatkan keberkahan. Apa indikatornya? Insya Allah termasuk golongan-golongan orang-orang yang Allah cukupkan hartanya. Bapak Ibu sekalian muliakan, apa kisah atau hikmah dari kisah-kisah ini? Ternyata Bapak Ibu sekalian, untuk mencetak generasi yang Islami, semuanya itu yang pertama kita harus kembalikan, kita dekatkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, maka disinilah peran orang tua, khususnya para ayah. Mari Bapak Ibu sekalian semua muliakan, di Ramadan ini kita didik, kita kawal
ya benar-benar kita sayangi. Kalau anak kita hari ini belum dekat lagi sama kita, ayo terus dekatkan, hadirkan, berikan keteladanan, jangan dimarahin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, doa-doa kita diterbaik di Ramadan. Ketika kita mendoakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Dan mudah-mudahan seluruh keluarga kita, istri, anak-anak kita, dan seluruh keluarga kita, semuanya insya Allah masuk surga bareng-bareng. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.